Salam Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat malam hari ini. Kasih Tuhan yang begitu besar mengasihi kita, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah doa dan pujian malam hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa korban pujian bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah, dipuji dan diagungkan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku amat keagungan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang memelihara kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kasih setia yang begitu besar yang telah memelihara kami, menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah doa ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kau yang berkati kami, Kau yang mengurapi kami. Setiap jemaat-Mu, baik ada tempat ini maupun jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah menyaksikan secara online Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah
perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dia senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita percaya firman Allah memberkati hidup kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita persiapkan dengan pujian, kami perlu Kau Tuhan dalam hidup ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami bersama-sama buka hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami siapkan menerima pengajaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Jamahan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi seluruh jemaat-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat, kekuatan, penghiburan buat setiap kami. Hamba-Mu yang dipercayakan, hamba menyadari penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memberikan hamba-Mu urapan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami.
Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah sepanjang hari kita disertai Tuhan dengan segala kebaikannya, pada malam hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23 dan 24. Ibrani 10 ayatnya yang ke-23 dan 24. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan buka Alkitabnya, simak baik-baik dan kita baca bersama-sama dengan penuh kesungguhan hati. Firman Allah mengatakan demikian, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul bertekun dengan kuat dalam pengharapan. Sekali lagi, bertekun dengan kuat di dalam pengharapan. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu pengalaman atau satu kisah di mana ada satu tim SAR yang biasanya menyelamatkan orang-orang yang tersesat, baik itu di hutan maupun di gunung ketika para pendaki, misalnya ada satu kelompok dari biasanya Mapala, dari satu universitas seperti itu biasanya mengadakan mendaki gunung, kemudian biasanya ada juga yang karena sesuatu dan lain hal bisa saja mengalami tersesat ketika mendaki gunung. Nah saudaraku, dari pengalaman yang dibagikan, ternyata ketika seseorang tersesat ketika mendaki gunung atau dimanapun saja, satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana dia harus terus berjalan, terus bergerak, mencari pertolongan atau mencari rumah penduduk sampai bisa bertemu. Jangan kemudian sekali-kali berhenti di tengah jalan atau mungkin mencoba duduk. Bahkan yang sangat-sangat berbahaya adalah ketika dalam situasi kondisi yang sangat lelah itu kemudian dia duduk dan berbaring. Maka akan dengan cepat tanah itu bisa menyerap panas tubuh manusia, yang kemudian dia akan kehilangan tenaga, kehilangan kekuatan, bahkan yang paling fatal adalah bisa menimbulkan yang namanya kematian. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu apabila tersesat terus berjalan, mencari pertolongan, sampai mungkin bisa menemukan sumber pertolongan atau menemukan orang atau mungkin tempat rumah penduduk dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana di dalam perjalanan itu kita menghadapi situasi kondisi yang beraneka ragam, yang bervariasi. Mungkin di satu titik kita mengalami hidup yang tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah yang terjadi. Tetapi juga di satu titik kemudian kita mengalami situasi yang berbeda. Masalah persoalan, sakit penyakit, tantangan-tantangan hidup yang terjadi. Tetapi seperti apa yang saya sampaikan di depan, pengalaman mungkin tim SAR yang saya bagikan tadi, di dalam kehidupan kita, kita jangan sampai berhenti. Pengharapan kita jangan sampai pupus. Perjalanan hidup kita jangan sampai kemudian berhenti di tengah jalan, kehilangan pengharapan yang akhirnya bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Bapak Ibu Saudara,
2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama, kalau kita memperhatikan di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit. Itu menggambarkan bagaimana situasi manusia di akhir zaman. Kalau kita lihat realitas kita zaman sekarang, apa yang kita jalani hari-hari ini, memang tantangannya tidak ringan, tantangannya begitu berat. Tetapi percayalah, ketika kita memiliki pengharapan yang kuat, kita terus bertekun dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan hidup kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita memiliki pengharapan yang kuat? Sampai ketika kita berharap, percaya, menaruh hidup di dalam Yesus Kristus, kita akan bertemu di dalam ketekunan, di dalam pengharapan itu, kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus, pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Hari-hari ini, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Walaupun iblis berusaha untuk mencuri mungkin damai sejahtera kita, sukacita kita, kekuatan kita, ketika kita masih dalam satu proses hidup, tantangan yang terjadi, tapi percayalah, bahwa Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, yang mengasihi kita, yang memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, sehingga kita bersama-sama terus memiliki pengharapan, memiliki ketekunan di dalam Yesus Kristus. Kata bertekun, kalau saya mempelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti, bertekun berarti berkeras hati, bukan berarti sebuah konotasi yang negatif, tetapi ini berbicara hati yang teguh, hati yang kuat, sungguh-sungguh berpegang teguh. Artinya tidak mudah digoyahkan, digoncangkan oleh apapun juga, oleh situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Juga berbicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri, sehingga tidak hanyut, tidak terpengaruh ketika situasi kondisi yang ada di sekeliling kita sebagai orang-orang percaya adalah situasi yang sulit, situasi yang tidak menguntungkan. Itu artinya bagaimana kita bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat bertekun dengan kuat di dalam pengharapan? Mari kita akan memperhatikan bersama-sama satu ayat yang sangat-sangat familiar mungkin bagi Bapak Ibu, yang juga sering kita baca bersama-sama. Ada di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Di sini firman Allah mengatakan demikian, Roma 12 ayatnya yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sungguh satu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat di Roma. Karena Rasul Paulus tahu jemaat di Roma sedang berhadapan dengan situasi di mana Kaisar Nero, pada waktu itu kekaisaran Romawi, sedang gencar-gencarnya menganiaya umat Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan. Sehingga hal ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya orang-orang yang ada di Roma, jemaat yang ada di Roma, memiliki
pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini, 3 hal penting yang ingin saya sampaikan dari Roma 12 ayatnya yang ke-12, yang boleh memberkati kita semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 12 bagian awal itu dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi yang pertama, bersukacita di dalam pengharapan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Pengharapan di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang semu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu setia. Kalau kita tadi memperhatikan apa yang saya sampaikan di dalam Ibrani yang telah kita baca bersama-sama, Ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan Yesus yang menjanjikan pengharapan kepada setiap kita orang-orang percaya adalah janji yang pasti ditepati, pasti digenapi. Saudaraku, Bapak Ibu, mengapa pengharapan itu begitu penting? Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar satu percobaan, maksud saya, percobaan ketika 2 ekor tikus kemudian dilepaskan di dalam sebuah wadah, yang satu diberikan lampu yang terang, kemudian yang satu dibikin gelap gulita. Dua-duanya dibiarkan berenang di dalam satu wadah yang cukup besar, dikasih air seperti itu. Tikus yang berenang di tempat yang gelap ternyata tidak bisa bertahan lama. 2-3 jam kemudian tikus itu didapati sudah mati. Tetapi tikus yang berenang di tempat yang terang, yang dikasih lampu, ternyata bisa bertahan lebih dari 48 jam. Apa yang membedakan? Setelah diteliti, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tikus yang berenang di tempat yang gelap ternyata juga mungkin stres. Tidak tahu di mana ujungnya dia harus berenang, bagaimana bisa menyelamatkan diri. Dia berenang ke sana kemari, memutar-mutar. Mungkin yang ada di dalam pikirannya seperti itu. Wah, ini gelap. Ya, sudah berenang ke sana kemari, kemudian mungkin waduh celaka, nggak bisa, mati mungkin dalam apa yang dirasakan seperti itu, sehingga dari itu mungkin semangatnya semakin turun dan akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak ada harapan untuk hidup lagi, dia menjadi lemas dan akhirnya tenggelam mati. Tetapi tikus yang berenang di tempat yang terang, yang ada lampunya, ketika melihat tepian dia lari ke sana, berenang ke sana, sampai ke tepian walaupun tidak bisa naik, tapi dia bisa mengitari lagi, lari ke seberang lagi, berenang ke seberang lagi. Dan itu dilakukan berulang kali, mungkin sampai ratusan ribuan kali. Dan dia tetap bisa bertahan hidup. Karena pasti dengan cahaya yang terang bisa melihat tepian, di situ juga ada satu titik pengharapan yang mungkin dirasakan seperti itu oleh binatang sekalipun. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Kalau saya memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama dan kedua, di sini dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu fakta yang kontradiktif, yang berlawanan. Kalau dilihat dari situasi kondisi yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia, sesungguhnya mereka adalah jemaat-jemaat yang hidup dengan tantangan-tantangan hidup yang berat, masalah-masalah hidup yang berat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, mereka meluap dengan sukacita. Bahkan di dalam kekurangan sekalipun, kalau kita memperhatikan jemaat yang ada di Makedonia masih memiliki hati yang mengasihi, masih memiliki semangat untuk mengasihi, bahkan menopang Rasul Paulus di dalam pelayanan maupun dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rahasia daripada semuanya ini? Karena jemaat-jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang memiliki pengharapan, yang tetap memiliki sukacita, yang tetap memiliki damai sejahtera. Sehingga meskipun situasi kondisi dalam hidupnya tidak menguntungkan, mereka terjepit, mereka menderita, mereka susah, tetapi tetap memiliki sukacita yang melimpah-limpah. Bahkan masih memiliki wujud kasih yang begitu nyata, yang begitu luar biasa. Dari sini kita belajar bagaimana jemaat yang memiliki pengharapan itu tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah pada situasi kondisi keadaan, tetapi kesukaran, kesulitan, keadaan terjepit justru membuat mereka berpengalaman dengan Tuhan, membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan, membuat mereka semakin maju di dalam Tuhan. Bahkan mereka bisa mengalahkan situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, mari bersama-sama tetap bersukacita di dalam pengharapan oleh karena kasih Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu, seluruh jemaat. Saya tahu, saya merasakan kita semuanya terkena dampak dari pandemi, dari situasi kondisi yang ada. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan sampai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Setelah koma itu dikatakan demikian, setelah bersukacitalah dalam pengharapan, pasti Bapak Ibu juga hafal, sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun tadi saya sudah sampaikan di depan tentang kata bertekun, tetapi saya ingin mengulangi lagi dengan kata sabar, walaupun beberapa waktu yang lalu saya juga mengkhotbahkan tentang kesabaran. Arti kata sabar itu tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, atau memiliki semangat yang terus-menerus, semangat yang menyala-nyala, semangat yang tidak pudar. Juga orang yang tidak kenal menyerah atau pantang menyerah. Bukan hanya tidak mudah putus asa, bukan hanya orang yang tidak mudah patah semangat,
tetapi sabar juga berbicara tentang tidak kenal menyerah. Kalau dari terjemahan bahasa asli, bahasa Yunani itu dikatakan mampu menguasai diri, mampu mengendalikan diri. Dan hal ini berhubungan dengan situasi kondisi di luar yang mungkin mengintimidasi, menghimpit, menindih. Yang itu menjadi satu hal yang mungkin sangat sulit. Tetapi masih tetap bisa menguasai diri. Maksudnya menguasai diri dalam iman. Masih tetap memiliki kesabaran. Meskipun di dalam kesesakan, tidak menyerah. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 memang agak panjang, tetapi saya ingin mengambil hal yang penting saja supaya Bapak Ibu kita semuanya bisa memperhatikan. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Ini perempuan Kanaan yang percaya. Saya bacakan ayatnya 21 dan 22 dulu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi apa reaksi daripada Tuhan Yesus? Pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-23 itu mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi perempuan Kanaan ini yang datang kepada Tuhan Yesus, anaknya perempuan sakit, menderita. Ketika datang kepada Tuhan Yesus pada waktu itu tidak ditanggapin, dibiarkan saja. Bahkan murid-muridnya itu mengatakan, "Sudahlah guru, sudahlah Tuhan Yesus, usir saja, suruh pergi saja." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau kita memperhatikan di sini Tuhan Yesus kemudian kejam, Tuhan Yesus tidak mau memperhatikan, Tuhan Yesus kemudian abai, tidak. Tetapi dari sisi perempuan Kanaan ini bagaimana dalam situasi tekanan seperti itu, penolakan seperti itu, tetapi pengharapannya kepada Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah. Itulah yang namanya kesabaran. Kalau hari-hari ini kita berdoa, kita bergumul, kita berseru di hadapan Tuhan, kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Firman Allah mengatakan pada malam hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan berhenti berharap, kita jangan menyerah, kita jangan putus asa, kita jangan berhenti untuk meminta, memohon belas kasihan Tuhan. Karena apa? Ketika kita tetap di dalam Tuhan, di dalam jalan-jalan Tuhan, kita senantiasa bertekun di dalam Tuhan, kita tetap sabar di dalam Tuhan, meskipun situasi yang kita hadapi begitu berat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ayatnya yang ke-28 itu, setelah perempuan ini dengan pantang menyerah, dengan terus-menerus datang kepada Tuhan Yesus, meskipun ditolak, pada akhirnya kalau kita perhatikan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya ingin menggarisbawahi, saya ingin menekankan tentang yang namanya ketekunan atau kesabaran di dalam perjuangan. Bagaimana anaknya yang mengalami kerasukan, yang menderita, seorang ibu yang berjuang supaya anaknya dipulihkan, anaknya disembuhkan, dan terus merangsek maju, tidak kenal menyerah, dengan penuh kesabaran. Meskipun ada penolakan, tetapi pada akhirnya perempuan Kanaan ini, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, berbicara tentang kesabaran. Sabar di dalam kesesakan. Sabar di dalam situasi kondisi yang mungkin sangat-sangat berat di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan di dalam Yesus Kristus pasti akan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu. Kita semuanya yang mungkin pada saat ini sedang berjuang, bergumul, berdoa, berharap, dan menyerahkan pengharapan itu kepada Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, di sini dikatakan, setelah sabar dalam kesesakan, dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7, mari kita akan lihat bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7, yang dimana Bapak Ibu juga sering membaca ayat-ayat ini. Di sini dikatakan demikian, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Perhatikan bersama-sama kata minta, cari, ketuklah, mintalah, carilah, ketuklah. Itu merupakan kata kerja. Dan kalau berbicara dengan kalimat kata kerja, berarti ini harus dilakukan, harus dikerjakan, bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus menerus, berkesinambungan. Itulah yang dinamakan bertekun di dalam doa. Kalau tadi di awal sudah saya sampaikan, bagaimana arti atau bagaimana maksud daripada bertekun itu. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kata meminta berarti kita membutuhkan, kata mencari berarti kita juga sangat membutuhkan, apalagi mengetuk, berarti kita butuh orang yang ada di dalam atau tuan rumah. Kalau kita mungkin sedang bertamu, tuan rumah itu bisa membukakan pintu sehingga apa yang menjadi maksud tujuan kita bisa tercapai. Dalam hal doa juga demikian. Ini satu hal yang harus dilakukan dengan tekun. Satu hal yang harus dilakukan dengan terus menerus. Satu hal yang harus dilakukan tanpa henti. Itulah doa kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bergumul berdoa, 1 hari 2 hari belum dijawab Tuhan, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin jawaban yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Tetapi kita harus menyadari apa yang diberikan oleh Tuhan, itu pasti yang terbaik di dalam hidup kita bersama-sama.
Lukas 18 yang berbicara tentang ketekunan. Coba kita akan lihat. Ini tentang doa. Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, memang ada banyak ayat, tapi saya ambil beberapa yang menjadi inti dari apa yang dikatakan oleh perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan demikian ayatnya yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini ceritanya ada seorang ibu, seorang perempuan yang ingin menuntut haknya kepada seorang hakim, ya, seorang janda yang meminta haknya kepada seorang hakim untuk bagaimana dia dibela hak-haknya terhadap lawannya. Siang malam ibu ini datang kepada hakim itu. Siang malam tidak kenal lelah dia senantiasa mendatangi hakim itu supaya perempuan itu atau janda itu kemudian mendapatkan hak-haknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 5 mengatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6 mengatakan, kata Tuhan, camkanlah ini. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan tidakkah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menekankan tentang apa? Ketekunan. Terus menerus di dalam doa. Karena kalau kita tadi memperhatikan dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-7, kata meminta, kata mencari, kata mengetuk, itu berarti kita aktif, bukan pasif. Di situ kita melakukan bagian kita sebagai orang-orang percaya, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun di dalam doa. Itu yang menjadi bagian kita bersama-sama. Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita bawa, tidak bisa kita tanggung, tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhanlah, hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan jawaban, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan kuasa, yang sanggup memberikan keajaiban di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang dengan tekun, dengan sungguh-sungguh mau berdoa, berseru di hadapannya. Oleh karena itu pada malam hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meresapi kebenaran firman Tuhan, kita bisa terus bertekun dengan kuat di dalam pengharapan ketika Bapak Ibu Saudara memiliki sukacita di dalam pengharapan, memiliki kesabaran di dalam kesesakan, dan memiliki ketekunan
di dalam doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari akan keterbatasan, akan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi Allah yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus, yang sanggup campur tangan, yang sanggup bekerja, yang sanggup menjamah, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup membuat keajaiban di dalam kehidupan kita semuanya, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bertekun dengan kuat dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah, memeteraikan kepada seluruh umat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahan di rumah masing-masing. Dan saya ingin membagi pokok-pokok doa. Saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat yang ada di rumah, nanti bersama dengan keluarga berdoa bersama-sama, bersehati bersama-sama, mendoakan setiap pokok-pokok doa, baik untuk gereja, para pemimpin yang sakit, lemah iman, maupun untuk kota dan bangsa kita. Yang pertama kita akan doakan untuk seluruh pergumulan gereja supaya terus bertumbuh, khususnya gereja Telogomulyo ini. Kita terus doakan, kita terus topang supaya terus diberkati sehingga mengalami perkembangan, pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan untuk Bapak Pendeta Yosua Nugroho, seluruh para pemimpin gereja supaya bersinergi, bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Juga pergumulan-pergumulan khususnya untuk pengembangan PAUD, TK, pembangunan gedung, supaya Tuhan campur tangan sehingga bisa terrealisasi. Kita juga doakan bersama-sama untuk goal kehadiran 350 jiwa dan goal persembahan 59 juta. Juga setiap kegiatan yang kita lakukan secara online, Bapak Ibu terus doakan supaya walaupun melalui ibadah secara online, jemaat bisa terus mengikuti dengan sungguh-sungguh dan mereka juga dibangun, dikuatkan. Berdoa juga untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerinduan untuk punya tempat ibadah secara permanen, Tuhan menolong supaya Tuhan yang membuka jalan. Kemudian nanti kita berdoa juga untuk yang sakit, yang lemah iman, orang-orang baru, kita terus doakan supaya mereka yang orang-orang baru terus setia kepada Tuhan melalui ibadah online dan tetap setia kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian juga kita doakan Kota Semarang, bangsa negara kita, para pemimpin kita juga nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Silakan bersama dengan keluarga, apapun pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi, kita bawa di dalam doa, kita serahkan dalam Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Saya akan mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu akan melanjutkan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saya akan berdoa dan nanti saya akan mengakhiri, Bapak Ibu melanjutkan bersama-sama dengan seluruh keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur
untuk kasih anugerah penyertaan-Mu dalam hidup kami, yang terus menolong Tuhan, memimpin kami. Kami terus menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus terus Tuhan curahkan di tengah-tengah seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu. Kami serahkan para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, terus diurapi, diberkati, diberi roh hikmat, akal budi, senantiasa diberikan kekuatan, ditopang oleh kuasa Roh Kudus, dan diberikan senantiasa kesehatan, damai, sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupannya, sehingga dalam kehidupannya terus dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk memberkati seluruh jemaat-Mu, membangunnya. Kami serahkan juga untuk para pemimpin, baik para diakon, kami serahkan pengurus gereja, pembina ketua KPW, kami menyerahkan juga untuk pemimpin-pemimpin organisasi, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu, kami berdoa juga untuk anak-anak muda, kiranya Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, khususnya anak-anak muda, supaya diurapi, dijamah hatinya, sehingga hatinya berpaut kepadamu Tuhan, hidup mengasihi Engkau, dan menjadi generasi-generasi yang berhasil, yang berkemenangan, yang takut akan Tuhan khususnya. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu, supaya gereja-Mu boleh menjadi berkat buat masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri muka belakang. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya keberadaan gereja-Mu yang ada di tempat ini, boleh terus Tuhan kami boleh menjalin hubungan yang semakin erat dengan masyarakat sekitar, untuk kami saling menghormati, kami saling toleransi. Terima kasih Bapak, pergumulan kami serahkan untuk pembangunan gedung TK dan PAUD, kami menyerahkan juga untuk guru-guru, kiranya terus diberi hikmat, Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, supaya Tuhan juga menolong kami ya Tuhan, sehingga sekolah TK maupun PAUD ini semakin maju. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, dan kami boleh menjangkau melalui dunia pendidikan. Terima kasih. Kami berdoa untuk goal kehadiran di gereja-Mu 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Kami percaya Engkau terus menolong Tuhan, mencukupkan apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan terus menjamah, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat-jemaat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam mengasihi Engkau, bertumbuh dalam melakukan kebenaran firman-Mu, dan mereka juga semakin bersehati di dalam memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Pucang Gading. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami memiliki tempat ibadah secara permanen, Engkau juga menolong supaya Tuhan membuka jalan sehingga kami bisa memiliki tempat yang permanen untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Terima kasih Bapak. Kami berdoa malam hari untuk ya jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami ingat untuk Bu Angel, Engkau menjamahnya di dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Dwi Laswiati Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau yang menjamahnya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan melalui bilur-Mu yang tercurah atas Ibu Dwi Laswiati. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan juga Bapak Budi Tarto, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Bapak Sarmo dan Ibu Sarmo mengucap syukur semakin sehat. Demikian juga kami serahkan Butan Lisnio, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Mbak Butet, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bu Kosio, terus dipulihkan. Kami juga menyerahkan anak Marcel, anak Devarel, kami juga ingat Bu Rosa yang mengalami patah tulang, Tuhan jamah supaya dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Yang lemah iman, kami berdoa, hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menjamah setiap mereka, sehingga mereka disadarkan dan mereka bertobat kembali kepadamu setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk orang-orang baru, supaya terus bertumbuh, semakin setia Tuhan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami
Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati para pemimpin kami. Bapak Presiden diberikan hikmat akal budi di dalam mengendalikan Tuhan pandemi virus corona. Engkau juga menjamah Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kota-kota yang mengalami pandemi dijamah Tuhan, supaya segera bisa terkendali ya Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk ekonomi, keamanan, situasi politik Tuhan, Engkau menolong supaya tidak terjadi gejolak ya Tuhan Yesus yang mengganggu stabilitas negeri kami, negara kami, bangsa kami. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami serahkan untuk para pemimpin, baik para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diurapi, diberkati, supaya bisa memimpin dari setiap daerah-daerah yang mereka senantiasa pimpin, memiliki satu terus kemajuan yang semakin nyata ya Tuhan. Kami serahkan ekonomi di negeri kami supaya tidak mengalami krisis Tuhan, Kau menolong, supaya bisa ada satu terobosan dari pemerintah dengan tepat ya Tuhan. Sehingga negeri kami Tuhan, Engkau selamatkan dari bahaya krisis ekonomi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Jawa Tengah, Kota Semarang, di mana kami tinggal, di mana kami bersama-sama Tuhan ada di kota ini. Kami serahkan supaya Kota Semarang semakin kondusif, semakin maju, pandeminya juga segera berakhir menjadi zona hijau. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau terus menolong Tuhan untuk Kota Semarang. Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Engkau memberkati, mengurapi. Bu Lurah yang sudah purna tugas, dikirimkan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi, yang berpihak kepada semuanya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang pada malam hari ini bertelut bersujud Tuhan, membawa setiap pergumulan hidup mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, bila mereka diberikan kreativitas, Tuhan juga membuka jalan sehingga bisa mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan mengalami kelegaan di dalam Yesus Kristus. Setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih, kalau sebentar lagi kami mengakhiri Tuhan doa kami pada malam hari ini. Sebentar kami berpisah, kami percaya Engkau menolong kami, jauhkan kami dari segala yang jahat, mara bahaya, bencana, kecelakaan. Namun kasih setia kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.